Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Masih bab 1 ya teman-teman. Silahkan teman-teman disimak dan merangkum ya poin-poin penting apa saja yang terdapat di dalam materi kali ini. Mari kita simak. Sebelumnya, mari kita ingat kembali pembahasan sebelumnya ya. Pembahasan sebelumnya yaitu cara berkembang biak pada manusia. Nah, manusia berkembang biak dengan lewat cara perkawinan ya. Nah, kemarin juga kita sudah membahas pertumbuhan pada manusia dari mulai bayi sampai dewasa hingga tua ya teman-teman. Semoga bisa diingat ya. Oke, kita lanjut. Kalau kemarin perkembangbiakan pada manusia, hari ini kita akan membahas perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ada dua cara ya teman-teman. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif? Generatif yaitu perkembangbiakan hewan yang melalui proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi jika ada pembuahan. Pembuahan itu adalah proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Proses pembuahan ada yang terjadi di dalam tubuh induk betina atau internal, ada juga yang berlangsung di luar tubuh induk betina atau eksternal. Berikut ada 3 cara ya dalam perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Ciri-ciri ovipar yaitu tidak mempunyai daun telinga, ya hewannya, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, telur dikeluarkan dari tubuh. Ya namanya hewan bertelur tidak mungkin mempunyai kelenjar susu ya. Nah, teman-teman perhatikan contohnya yaitu ayam, burung, katak, dan ikan. Apakah ayam mempunyai daun telinga? Tidak ya, tidak ada. Burung juga tidak ada. Katak dan ikan tidak ada ya. Nah, ini contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, ini dia perkembangbiakan generatif pada ayam ya. Pada ayam, telur yang akan dibuahi akan dilindungi oleh sejenis selaput keras yang disebut cangkang. Nah, jadi telur dilindungi oleh cangkang ya. Di dalam cangkang ini terjadi pembuahan dan perkembangan embrio menjadi individu baru. Embrio ini calon individu baru ya, namanya embrio. Telur kemudian dikeluarkan dari tubuh induk betina. Nah, setelah dikeluarkan, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan embrio, induk ayam akan mengerami telurnya. Selama pertumbuhan dan perkembangan, embrio memperoleh makanan dari kuning telur. Setelah bagian tubuh terbentuk, telur menetas dan anak ayam keluar dari cangkangnya. Nah, ini proses perkembangbiakan pada ayam ya. Nah, berikut daur hidup ayam. Pertama dari telur ya tadi. Nah, telur, pertumbuhan embrio. Nah, ini ada kuning telurnya sebagai sumber makanan. Setelah itu telurnya menetas. Setelah dierami ya, telurnya menetas menjadi ayam yang kecil. Nah, setelah itu menjadi ayam dewasa dan kembali bertelur. Selanjutnya, contohnya itu katak ya. Nah, pada katak ini pembuahan dilakukan di luar tubuh induk betina atau eksternal. Katak betina mengeluarkan telurnya di dalam air. Sekali bertelur dapat mengeluarkan telur sekitar 20.000 butir. Banyak ya teman-teman. Setelah katak betina mengeluarkan telur, katak jantan mengeluarkan spermanya ke air, sehingga pembuahan pun terjadi. Perubahan bentuk tubuh katak dikenal dengan istilah metamorfosis. Berikut metamorfosis pada katak. Ini telurnya yang telah dikeluarkan di air.
Nah, tumbuh menjadi berudu ya, tapi belum ada kakinya. Setelah itu berudu ada kakinya ya, sudah ada kakinya. Tumbuh lagi kakinya menjadi 4, menjadi katak muda dan katak dewasa. Begitu seterusnya. Lanjutnya contohnya pada ikan ya. Masih yang bertelur ya teman-teman, atau ovivar. Contoh ketiga yaitu ikan. Kita ambil contohnya ikan mujair ya. Mujair betina bisa mengeluarkan telur ke air dari 20 hingga 30 butir telur. Setelah telur dikeluarkan, mujair memasukkan telurnya ke dalam mulut. Jadi setelah telurnya dikeluarkan, telurnya dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, saat telurnya masuk ke dalam mulut, mujair jantan berenang dan memancarkan sperma, sehingga terjadi pembuahan. Nah, setelah mengerami telurnya di dalam mulut kurang lebih selama 3 hari, telur menetas. Anak mujair belum dapat berenang sehingga masih berada di dalam mulut induknya. Jadi, berada di dalam mulut induknya itu sampai anak-anak mujair ini sudah siap untuk berenang sendiri. Berikut daur hidupnya ya. Dari bentuknya telur, menjadi larva, ikan muda, dan ikan dewasa. Lalu bertelur lagi. Nah, yang kedua, afwan ya teman-teman, ini kedua. Kedua, melahirkan. Yang pertama tadi bertelur ya, atau ovivar. Yang kedua, melahirkan atau vivivar. Hewan yang melahirkan ditandai dengan proses pembuahan internal di dalam tubuh induk betina. Ovum yang telah dibuahi oleh sperma disebut zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio dan berkembang di dalam rahim. Nah, embrio ini memperoleh makanan langsung dari induk betina. Pada saat rahim induk berisi embrio, hewan tersebut dikatakan bunting ya. Jadi perutnya bisa membesar. Setelah melewati masa bunting, hewan akan melahirkan. Nah, perkembangbiakan hewan secara melahirkan ini dilakukan oleh kelompok hewan mamalia. Hewan mamalia ini hewan-hewan yang melahirkan ya, contohnya kanguru dan paus. Nah, ini ya, contohnya kanguru, dia berkembang biak dengan cara vivipar. Bayi kanguru disebut joy, tinggal di dalam kantong perut induknya selama kurang lebih 6 bulan, di dalam kantongnya ya. Di dalam kantong perut, induk terdapat puting susu yang dapat mengeluarkan susu sebagai makanan baginya. Jadi di dalam kantong ini ada puting susunya sebagai sumber makanan bagi si bayi. Selanjutnya ikan paus. Ikan paus juga merupakan salah satu mamalia ya yang hidup di air. Nah, masa bunting paus beragam ya, tergantung jenis pausnya, yaitu berkisar antara 9 sampai 16 bulan. Embrio di dalam rahim memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Plasenta itu bentuknya seperti tali ya, tali panjang, tali pusar kalau manusia ya. Seperti hewan mamalia lainnya, induk paus akan menyusui anaknya sekitar 7 hingga 12 bulan, teman-teman ya. Jadi paus ini menyusuinya hampir bisa 1 tahun ya, teman-teman. Nah, itu ya hewan-hewan yang melakukan perkembangbiakan secara vivipar atau melahirkan. Yang ketiga, bertelur dan melahirkan. Nah, ini digabung ya, bertelur dan melahirkan. Atau nama lainnya yaitu ovovivipar. Ovovivipar ya, pembuahan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Setelah terjadi pembuahan terbentuk zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur pada tubuh induk. Embrio kemudian tumbuh menjadi calon bayi. Setelah pertumbuhan sempurna, induk betina akan melahirkan bayi. Ovovivipar terjadi pada beberapa jenis ikan dan reptil ya. Contohnya ikan hiu, ikan pari, bunglon, dan ular. Jadi pembuahan dulu sampai bentuknya sempurna ya di dalam tubuh baru dikeluarkan. Itu ya kalau ovovivipar. Nah, ini contohnya ya.
hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, yaitu ular boa. Jadi setelah bentuknya sempurna di dalam cangkang di dalam tubuh si induk, baru telurnya dikeluarkan dan menetas. Selanjutnya, tadi kan perkembangbiakan hewan secara generatif atau melalui pembuahan, perkawinan gitu ya. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Kalau yang tadi melalui perkawinan, kalau vegetatif tidak tanpa melalui perkawinan ya. Perkembangbiakan tersebut dapat terjadi melalui pembentukan tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif yang pertama dengan tunas ya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan pembentukan tunas adalah anemon laut dan hidra. Tunas tersebut mirip dengan induknya. Ketika tunas tersebut sudah dapat hidup mandiri, nah tunas ini akan memisahkan diri dari induknya. Ini contohnya ya teman-teman, ini namanya hidra. Hidra ini ada yang hidup di air tawar, ada juga di air laut. Nah ini namanya tunasnya ya. Nah ini kan indukannya nih. Nah tumbuh si tunas ini hidup dari induknya ya, yang ini. Setelah dia besar, setelah dia dewasa, dia bisa menjadi hewan baru dan memisahkan diri dari induknya. Gitu ya, jadi dia bisa berlepas diri ketika sudah dewasa. Ini namanya hidra. Yang kedua, melalui proses fragmentasi ya. Fragmentasi ini cara perkembangbiakan hewan melalui pemotongan bagian tubuh. Selanjutnya, potongan tubuh tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing pipih. Nah, jadi ini ya contohnya ada cacing pipih. Ya. Nah, ini pemotongan ya atau pembelahan bagian tubuh. Ini pemotongan bagian tubuh. Ini dipotong jadi 3. Nah, ini kepalanya, kan tinggal kepalanya nih, udah dipotong. Ini tinggal ekornya. Nah, si ekornya ini bisa tumbuh lagi menjadi cacing yang baru. Kepalanya juga sama ya. Ketika dipotong belum bisa mati ya, tapi dia bisa tumbuh lagi menjadi cacing yang baru. Nah, itu fragmentasi. Jadi kesimpulannya, perkembangbiakan pada hewan terjadi dengan 2 cara ya. Yang pertama, secara generatif atau melalui proses perkawinan. Ada apa aja? Ada ovipar, ada pipipar, dan opopipipar. Yang kedua, secara vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan, yaitu dengan cara tunas dan juga fragmentasi. Teman-teman, silahkan apabila ada pertanyaan boleh tanya langsung ke Bu Guru ya. Jazakumullah khair. Jangan lupa dirangkum ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.